Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel di Sinyo Jabal Channel. Nah guys, sebelumnya saya akan mengucapkan mohon maaf ya kalau ada salah-salah, karena kesempurnaannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Don't forget subscribe, like, and comment please. Oke guys, video kali ini kisah binatang yang ada di dalam Al-Quran. Ayo, yang pertama itu apa? Ayo, aku ceritanya. Ya bener, unta betina. Nah, yang kedua apa? Nah guys, bener. Yang kedua adalah burung gagak. Yang ketiga adalah semut dan Nabi Sulaiman. Nah itu ya, yang sekarang aku mau bercerita sama kayak yang semut itu, masih berkaitan dengan Nabi Sulaiman, yaitu burung hudhud ya guys ya. Oke. Mulai ya, burung hudhud hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisahnya ada di dalam Al-Quran loh guys. Nah, ini aku mau membaca Quran surat An-Naml ayat 20 sampai 22. Oke, ayo mulai. Oh ya guys, lupa. Lebih lengkapnya juz 27 ayat 20 sampai 22. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat tayru faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. La u'adibannahu adaban syadidan aw jahannahu aw layatiyani bisultanin mubin. Famakasa ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Sadaqallahul adzim. Itu ya guys ya, yang artinya adalah, dan ia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku akan benar-benar mengazabnya dengan azab yang pedih atau keras, atau benar-benar menyembelihnya ya guys ya. Terus selanjutnya, kecuali jika benar-benar ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian lalu burung hudhud berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini ya guys ya. Quran surat An-Naml ayat 2. An-Naml juz 27 ayat 20 sampai 22. Itu ya guys ya. Nah, penasaran kisahnya? Oke guys, ayo mulai kisahnya. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang saleh. Allah memberi mukjizat kepadanya, bisa memahami bahasa hewan dan menundukkan jin guys. Nah, beliau itu sangat berwibawa dan penuh kasih sayang. Itu guys. Terus penuh kasih sayang. Ya, burung hudhud juga adalah peliharaan Nabi Sulaiman ya guys ya. Burung hudhud ditugaskan Nabi Sulaiman untuk mencari informasi tentang keadaan sekeliling. Nah, suatu hari burung hudhud diperintahkan Nabi Sulaiman untuk mencari informasi tentang sesuatu yang belum diketahuinya. Tanpa berpikir panjang, burung hudhud langsung terbang ke Yaman ya guys ya. Habis itu hingga ia pun sampai di sebuah negeri bernama apa ya namanya, sampai di negeri yang bernama Sabah ya guys ya. Nah,
Terus di negeri tersebut terdapat sebuah istana yang gede dan sangat dijaga ketat. Nah, itu dijaga oleh seorang ratu yang cantik. Oh ya guys, maaf ya, bukan dijaga tapi dipimpin oleh ratu yang cantik ya guys ya. Tuh. Ayo siapa? Yang terkenal? Yang Ratunya siapa? Namanya? Ratu? Ingat nggak? Bilqis. Ya guys ya, namanya Ratu Bilqis. Habis itu apa ya? Oh ya, itu sifatnya Ratu Bilqis itu bijaksana juga guys. Sayangnya Ratu Bilqisnya itu menyembah matahari bersama prajurit-prajuritnya. Sayang sekali ya guys ya. Habis itu Menyembah matahari berarti kayak mana? Matahari dianggap dewa gitu. Menyembah matahari itu kayak gitu. Selanjutnya itu burung hut-hut merekam setiap kejadian dan informasi yang terjadi di situ ya guys ya, di negeri Sabah. Nah, setiap informasi itu akan ia laporkan kepada Nabi Sulaiman setelah setelah direkam. Habis itu apa ya? Oh ya, setelah semua informasi lengkap, burung hut-hut pulang dan melaporkan semua informasi tersebut. Nah, habis itu kembalilah ke negeri Sabah dengan membawa suratku ini. Lalu perhatikanlah apa yang akan ia lakukan setelah menerima suratku ini. Pesan Nabi Sulaiman kepada burung hut-hut. Itu ya guys ya pesannya. Habis itu keesokan harinya burung hut-hut terbang jauh ke negeri Sabah. Ya guys ya. Dengan membawa apa? Pesan surat untuk rahasia. Ayo, penasaran kan? Oke guys. Kayak Pak Pos. Yo. Pak Pos terbang ke negeri Sabah dengan menembus angin yang kencang. Ya guys. Habis itu burung hut-hut menyelinap masuk ke kamar Ratu Bilqis dan menjatuhkannya surat di tempat kepala Ratu Bilqis. Oke, Pas bangun tidur, Ratu Bilqis membacanya. Ya, pas bangun tidur Ratu Bilqis itu membacanya guys ya. Habis itu surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman berisi ajakan kepada Ratu Bilqis dan rakyatnya untuk masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu guys. Agar tidak menyembah Matahari lagi kayak dewa itu. maksudnya gimana sih? Matahari kayak dewa gimana sih? Loh, menyembah matahari seperti dewa biar gak gitu lagi Ratu Bilqisnya. Menyembah matahari seperti dewa gimana sih? Menyembah mataharinya dianggap Dewa. nah gitu loh. Ya, setelah Ratu Bilqis benar-benar memikirkan dan melihat keindahan agama yang dianut Nabi Sulaiman, nah akhirnya Ratu Bilqis pun memeluk agama Islam bersama rakyat-rakyatnya. Oke. Bersama rakyat-rakyatnya memeluk agama Islam. Karena memang Ratu Bilqis terkenal tadi apa? Oh ya, bijaksana sama penuh kasih sayang dan bijaksana. Itu guys sifatnya Ratu Bilqis. Udah. Ya. Ceritanya udah. Iya, ceritanya segitu toy. Gitu. Ya udah. Ya udah tahu, wes udah. Oh ya wes. Oke, penutupan ya. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton. Semoga bermanfaat buat kalian di seluruh Indonesia. Oke guys. Seluruh Indonesia mana? Ya. Bagian? Ya, dari Madiun, Loh, Blitar, habis itu Madura dan lain-lain. Itu ya. Kalimantan. Ya, Kalimantan juga. Oke. Oke guys, semoga bermanfaat buat kalian. Iya, anak. Don't forget subscribe, like, and comment Pelan-pelan. please.
Pelan-pelan ngomongnya. Iya. Ya, Thank you for watching. Semoga iya. Eh, Ini nggak jelas, ulangi. Semoga bermanfaat ya guys ya. Dan don't forget subscribe, like, and comment please. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.